Nah, ini yang aku mau. Jadi Wahabi yang hebat. Sip ini, baguslah kalau mau diskusi. Jadi daripada saya melayani bocil-bocil yang ndak tahu apa, yang hanya ngomong ngalor ngidul ndak keluar berdasarkan pikirannya sendiri, lebih baik saya menghadapi orang yang seperti Bapak Abu Ibrahim ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin, dan tentunya semuanya kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya menunggu orang-orang Wahabi yang membantah saya dengan ilmiah. Artinya orang Wahabi yang benar-benar alim untuk membantah saya, menjawab sayembara yang diadakan oleh saya, juga Kusani, Huzaini, untuk membuktikan kebenaran Pak Badrus Salam LC yang membawa-bawa nama Imam Nawawi rahimahullah, bahwa Imam Nawawi di dalam kitab Syarhul Muhadzab atau kitab Majmu', biar tidak salah paham orang Wahabi yang bocil, saya pernah menyatakan bahwa di dalam kitab Majmu' ini disalahkan. Badrus Salam menyatakan bahwa itu di dalam kitab Syarhul Muhadzab, bukan Majmu'. Oke. Kata Pak Badrus Salam bahwa Imam Nawawi ini menyalahkan ulama Syafi'iyah yang menyatakan talafud bin niyat hukumnya sunnah. Biar tidak gagal paham, ayo kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Badrus Salam LC. Mana dengan bacaan usolli sebelum sholat, bacaan usolli sebelum sholat, melafadzkan niat, ya. Terjadi perselisihan para ulama apakah itu hukumnya disunahkan atau tidak. Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa itu mustahab. Yang pertama kali menyatakan mustahab itu dari ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab di jilid 2. Waktu itu Imam Nawawi sedang mensyarah ucapan perkataan Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab. Apa kata Imam Syairazi? Wa ba'du ashabina man yara bi istihbabi talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahallu al-qalb. Sebagian ulama kami dari mazhab Syafi'iyah ada yang berpendapat disunnahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada dalilnya. Juga dikarenakan niat itu tempatnya di hati. Kata Imam Nawawi apa? Maksud ashab yang disebutkan oleh Asy-Syairazi adalah Abu Abdullah Zubairi, di mana beliau lah yang pertama kali mengatakan disunnahkan. Apa landasannya? Karena beliau memahami perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Waktu itu Imam Syafi'i sedang membahas masalah haji. Apa kata Imam Syafi'i dalam Al-Um? Walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutqi. Tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi maksudnya mengucapkan apa? Niat. Tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, Imam Nawawi berkata wa hadza ghalatun ala qailih. Ini salah paham. Jelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Badrus Salam LC ini, bahwa Imam Nawawi menyalahkan ashab Syafi'i yang menyunnahkan talafud bin niyat. Jadi Imam Nawawi ini ingkar katanya. Di dalam kitab Syarhul Muhadzab atau Majmu' ini ingkar, mengingkari, bahkan menyalahkan ulama Syafi'iyah yang menyatakan talafud bin niyat hukumnya adalah sunnah. Nah, ini ada Wahabi yang top chair membantah saya pakai bahasa Arab. Saya terjemahkan langsung ya. Ini adalah teks atau redaksi yang disebutkan oleh Ustadz Badrus Salam. Tsumma yanwi, kemudian berniat. Sedangkan niat ini adalah fardun min furudis sholati, adalah fardu dari fardu-fardunya sholat. Karena berdasarkan perkataan Nabi atau sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi dasar pertama adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua, karena niat ini adalah murni ibadah, ya, maka tidak sah tanpa niat sebagaimana puasa. Sedangkan tempatnya niat adalah hati. Apabila ada orang niat dengan hatinya, tapi lisannya tidak niat, maka cukup. Berarti mafhum mukhalafahnya, jika niat lisannya saja, hatinya tidak niat, maka tidak sah. Itu sudah ngerti sejak kecil saya, Pak.
Nah, wa min ashabina man qol. Ini redaksi aslinya di dalam kitab Majmu'. Ada sebagian ashab kami, yakni ashab Syafi'i, mangkol yang berpendapat yanwi bil qalbi. Orang itu niat dengan hati. Wa yatalaffadhu bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Ingat, wawunya ini bermakna apa? Wawunya ini bermakna iya, Pak, ya. Jadi orang itu dianggap cukup katanya oleh Abi Abdillah Az-Zubairi jika orang itu niat dengan hatinya dan diucapkan dengan lisan. Tidak cukup kalau hanya diucapkan di dalam hati. Makanya dijelaskan di atas bahwa sebenarnya cukup. Fa inna wa biqalbihi duna lisanihi ajza'u. Nah, mafhum mukhalafahnya, jika orang itu niat dengan mulut tapi hatinya tidak niat, tidak sah gitu kan. Pendapat ashab Syafi'i yang menyatakan harus niat dengan hati disertai dengan ucapan lisan, laisa bisyai, itu pendapat yang tidak ada apa-apanya. Li'annan niyah, karena niat itu adalah hiya al-qasdu bil qalbi, hanyalah sesuatu menyengaja mengerjakan pekerjaan dengan hatinya. Kemudian dengan begitu sombongnya Pak Wahabi yang bernama Abu Ibrahim yang membela Pak Badrus Salam ini ngata-ngatain saya gini ini. Cuman pakai bahasa Arab mungkin ini biar tidak dilihat dan tidak dimengerti oleh orang awam. Irji ila kitabil Majmu'. Coba rujuk kamu ke kitab Majmu', waqra marratin katsirah. Coba baca berulang-ulang hatta takhruja ainak, hingga keluar kedua matamu. Waduh. Aduh, bro. Saya tidak butuh terhadap 2 juta yang kau janjikan itu. Mungkin saja untuk kamu beli kitab agar pengetahuanmu menjadi luas. Oke. Biar sesuai dengan manhaj salaf. Oke, kita buktikan. Kitab Majmu' saya punya, Mas Bro. Kita buktikan sekarang. Yang harus baca berulang-ulang biar matanya keluar itu saya atau kamu? Ayo kita buktikan. Ibarat yang Anda tampilkan itu Mas Ibrahim, Mas Abu ya, itu di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kalau cetakan DKI itu adalah juz 1 halaman 134. Faslun summa yanwi ila akhirih, sebagaimana yang kau tulis. Oke, bagaimana sekarang sebenarnya komentar dari Imam Nawawi rahimahullah? Kita pindah ke jilid yang keempat dalam kitab Majmu' ini Pak ya, halaman 274. Wa qala sahibul hawi wa huwa qaulu Abi Abdillah Az-Zubairi. Ini adalah pendapatnya Imam Abi Abdillah Az-Zubairi yang mewajibkan talaffuz bil lisan, yang mewajibkan niat dengan hati disertai dengan talaffuz bil lisan. Innahu, bahwasanya la yujzi'uhu, tidak cukup ibadahnya seseorang, wudunya, sholatnya, niatnya seseorang itu tidak mencukupi hatta yajma'a baina niyatil qalbi wa talaffudil lisani, hingga orang tersebut mengumpulkan antara niat di hati dengan ucapan lisan. Ingat ini bro, ini tulisan Imam Nawawi mengomentari redaksi yang kau spill itu, yang kau tulis itu Mas Bro. Jangan sepotong-sepotong kalau baca kitab, hatamkan dulu kamu itu, melotot sampai keluar matamu. Li'anna Syafi'iyya rahimahullah qala fil hajj ila akhirih. Qala ashabuna, ashab kami berkata, ashab Syafi'i menyanggah pendapat Abi Abdillah Az-Zubairi. Ghalata hadzal qailu, yang berkata ini salah, lopot canreng Madura ini. Walaysa muradus Syafi'i bin nutqi fi sholati hadza, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan kata-kata ucapan dalam sholat bukan ini, tapi maksudnya adalah takbir ya. Walau talaffadza bi lisanihi summa yanwi bi qalbihi lam tanaqid sholatuhu bil ijma'i fihi. Kalau orang itu hanya, makanya saya mengatakan mafhum mukhalafah yang di awal, kalau orang itu hanya mengucapkan niat dengan lisannya tapi tidak niat di hatinya, maka sholatnya tidak sah bil ijma'i, dengan keputusan ulama. Jadi ingat, yang disalahkan oleh ashab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah pendapat Abi Abdillah Az-Zubairi yang harus mengumpulkan di antara talaffuz bil lisan, di antara niat di hati dengan talaffuz bin lisan itu bro. Oke?
Kalau kamu belum puas, saya tantang kamu untuk diskusi. Anda pegang kitab Majmu', saya juga akan pegang kitab Majmu'. Dan pegang kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullah. Kita buktikan, benarkah Imam Nawawi itu mengingkari atau malah menyatakan sunnah, Mas Bro. Ingat ya, jangan ngompet seperti orang-orang lain. Ya, jangan ngompet sebagaimana kebiasaan orang-orang Wahabi ketika ditantang diskusi, ngompet dengan alasan ini itu. Saya tantang Anda untuk diskusi, kita buktikan dengan kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullah sendiri, oke? Buktikan sekarang, tentukan waktu dan tanggalnya ya, tanggalnya, harinya, tentukan. Ayo kita diskusi live, Mas Bro. Jangan laga aja, pakai komentar dengan bahasa Arab.